Semoga para pejabat di Indonesia dijauhkan dari neraka. Semua yang dia lakukan semoga semakin mendekati ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, para leluhur dengarkan. Atas nama 271 juta rakyat Indonesia, tolong bantu lindungi pemimpin kita Bapak Prabowo agar memikirkan rakyatnya nomor satu, lepas dari segala pengaruh sihir dan yang tidak baik. Dan semoga ingat bahwa rakyat Indonesia mendukungnya jika dia mencintai Indonesia 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyanyi-nyanyinya, sudah senyum-senyumnya, sekarang bahas diskusinya. Nanti kita nyanyi lagi, tenang aja, biasa. Hidup tuh naik turun, kadang ketawa, kadang merengut, kadang mumet, kadang gak dibukain pintu kalau pulang ke rumah. Tergantung situasi kan gitu. Oke, hari ini kita ngomong ketahanan pangan. Sebenarnya kita semua langsung paham, orang namanya manusia ya butuh mangan kan gitu. Itu yang paling dasar itu. Kalau nggak makan, semuanya bubar. Udah, orang bisa mikir, bisa mumet, bisa berfilsafat, bisa mikir utang, bisa segala macam itu karena perutnya sudah kenyang, sudah makan. Mungkin kalau konteksnya dalam keluarga kita tahu perannya. Bapak ibu yang menyediakan pangan, anaknya tinggal mangan. Mangane anak harus manut sama orang tua karena dipakani, kan gitu ceritanya. Terus kalau kita ngomong satu keluarga itu tadi mudah difahami. Ini ketika kita ngomong satu Indonesia, masalah jadi lebih kompleks. Tidak sesederhana itu. Oke, sebelum saya teruskan, saya pengen bikin sebuah statement di mana ini nanti bisa, kalau YouTube-nya dipotong-potong bisa buat counter. Saya pengen menyatakan bahwa kita duduk di sini semua karena kita cinta sama Indonesia. Kita sayang sama Indonesia. Kita nggak ngelawan pemerintah, kita nggak ngelawan siapa-siapa. Kita cinta sama Indonesia, tapi Indonesia itu punya banyak imajinasinya. Yang kita cintai adalah Indonesia dari imajinasi para pendukungnya, para pendirinya yang ditulis di konstitusi. Semua rakyatnya makan, tanah air untuk kemanfaatan bersama. Itu Indonesia yang kita cintai dan kita bela. Ketika ada yang melenceng dari cita-cita Indonesia itu, kita lawan. Bukan karena kita benci, karena kita mencintai nenek moyang kita yang punya cita-cita terhadap Indonesia. Ingat, ini kita ngomong tentang mencintai Indonesia dari sudut pandang ketahanan pangan. Oke, kita ngomong lagi negara. Kalau sudah ngomong satu negara ketahanan pangan, kita nggak cuma ngomong ada. Dia harus ada, harus stabil. Ada terus, nggak kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Harus bisa diakses, accessibility-nya. Terus ada juga harus ada kualitasnya. Artinya banyak syarat dan ngurusi orang 271 juta itu sangat tidak mudah. Nah, tentu saja kita tadi terinspirasi oleh video itu tadi yang sudah berusaha membuat inisiatif. Yo, kita bikin ketahanan pangan, yo. Kita bikin sebuah usaha dari bawah untuk mewujudkan agar kita semua tidak ada yang lapar. Karena katanya, ini kan Muhammadiyah banyak kiai juga nih. Kalau salah saya mohon disalahkan nih. Susah masuk surganya, kalau tetangganya masih lapar. Gitu aja. Oke lah, kalau kamu mau membantu tetanggamu, kalau enggak mau karena tetanggamu, ingat nasibmu. Nanti kalau mau masuk surga, ditanyain sama malaikat, kamu dulu tetanggamu ada yang lapar, susah jawabnya. Artinya di dunia, ayo ngumpulin jawaban sebanyak-banyaknya agar bisa masuk surga. Semua langkah 1000 kilometer dimulai dari langkah pertama. Dan ini di Muhammadiyah saya yakin ini bukan langkah pertama. Sudah dari dulu sudah punya inisiatif gini macam-macam. Cuman dulu belum ada sosmed gitu aja loh. Sekarang ini ngelakuin sekali di sosmed kan buzzernya 10.000, wah udah jadi trending topik. Seolah-olah sudah seumur hidup melakukan. Nah, saya selalu bertanya waktu itu, kenapa sih harus ada ormas? Ngapain sih ngumpul ada ormas kayak Muhammadiyah ini, kayak NU segala macam? Jujur, kan saya nggak punya filter kalau nanya-nanya aja. Saya nggak mau terima sesuatu harus ada fungsinya di masyarakat. Karena dalam Islam ada kalimat khairunas anfahum linnas. Jadi orang kumpul pasti ada tujuannya bersama.
Saya baru tahu jawabannya belakangan. Menurut saya, sepemahaman saya, orang berkumpul itu pasti ada tujuannya. Kalau ngumpul di perusahaan, tujuan samanya mencari laba. Kalau kumpul di sekolahan, tujuannya mencari pinter. Kalau di partai, kumpul di partai seharusnya menjaga ideologi. Ya, kalau jualan ya musang berbulu domba kan gitu. Kalau di ormas, pemahaman saya harus menjaga nilai. Siapa penjaga nilainya kalau bukan organisasi masyarakat? Mereka yang menjaga nilai, dan inilah implementasi dari nilai-nilai tersebut di urusan pangan, di urusan macam-macam. Dan jangan lupa, implementasi itu tidak hanya selalu pada sesuatu yang kelihatan. Karena makanan itu buat perut, tapi asupan seni itu buat hati kadang-kadang. Semoga nanti yang dinonton di YouTube melihatnya secara penuh, tidak cuma potong sop buntut dan kemudian dibuat hal-hal yang tidak enak. Oke. Kita sudah ikut tertawa, kita sudah merasakan. Karena puisi itu kadang-kadang bisa mengekspresikan yang tidak bisa diekspresikan secara literal. Dia menyampaikan rasa dengan kata-kata yang berbeda. Dari sini kita kerasa kok, Indonesia ya gelap, tapi jangan takut, ada lagu Sebelum Cahaya. Oke. Tapi nanti, gampang. Makan siang gratis itu selalu problemnya itu di detail. Makan bergizi gratis itu ya apik idene. Tapi kalau kemudian implementasinya ibu kantin jadi mati, lagi-lagi efek sampingnya ya kan bisa dibikin cara, tapi lagi-lagi ya urusan detail. Nah ini kemudian masuk ke area yang saya sama sekali tidak paham. Area hukum itu saya paling mendekati adalah sering dihukum, itu aja. Kalau untuk pemahaman tentang hukum saya nggak gitu paham. Dihukum dari bapak saya, dari guru saya, pokoknya saya sangat familiar dengan dihukum. Mohon maaf ini tadi kita pengen gongnya, ini memang karena memang Indonesia butuh, kalau istilah saya adalah trust infrastructure. Infrastruktur kepercayaan. Kita mau percaya sama siapa? Laporan polisi suruh bayar. Enggak, polisi enggak bayar. Laporan gini enggak, kalau ya saya baru saja mengalami. Ada teman saya naik banding dan kemudian sebentar terus langsung dikasih keputusan, alasannya sederhana. Karena hakimnya tidak di-approach kedua belah pihak, kesel dia, terus dibikin ini, terus dikeluarin lagi ya. Iki negara apa wajib toh aku melu permainan negara iki. Pertanyaannya kan kemudian, Gusti Allah ra ngongkon kok. Kok malah dawa iki, Sabrang yang ngomong ya. Ini dari sudut pandang pertanian. Saya mendengar dari sisi-sisi yang lain, Masya Allah kita ini luar biasa tahan banting. Maksud saya begini, Kanjeng Nabi itu cuma sederhana kok ngajarin, akhlakmu yang baik. Kamu mau ngurus, mau jadi DPR, mau apa terserah, akhlaknya yang baik, sederhana. Kalau akhlaknya yang baik, otomatis semuanya akan terjaga dengan baik. Nah, pertanyaan sederhananya, kenapa sih kita mau kumpul di negara yang namanya Indonesia ini? Ngapain? Tuhan gak bikin kok. Ini bukan Muhammadiyah, kalau mau cari tanggung jawab saya yang ngomong ini, tanggung jawabnya saya ini. Ngapain harus kumpul di sini nih? Karena ada janji fairness, ada janji keadilan. Katanya lewat hukum. Kalau ada yang tidak fair, ada yang curang, dipukulin bersama. Maksudnya dihukum oleh hukum yang berlaku. Problemnya adalah ketika hukum sudah tidak lagi menjadi tulang punggung keadilan, ngapain aku main gamemu? Ngapain aku ikut main sepak bola kalau aku tahu wasitnya pasti curang? Ngapain aku ikut badminton kalau wasitnya pasti curang? Ngapain aku ikut main tinju kalau dia boleh mukul di bawah pinggang, kalau saya nggak boleh, curang itu, curang. Tidak ada persaingan di dunia yang bagus, tidak akan ada sebuah kumpulan yang bagus kalau tidak terjadi yang namanya keadilan. Keadilan itu gimana sih? Fairness, hukum, persetujuan bersama ini dilakukan benar-benar. Kalau nggak fair ngapain saya ikut? Terus kalau kemudian ada anak muda, ekspresinya adalah kabur aja dulu, wajar. Mau ngapain saya ikut di sini? Mau nggak fair kok.
Yang lebih tua mengadakan simposium kayak gini nih, ngobrol yuk, pecahkan masalahnya. Kalau yang muda emosi dulu nggak masalah, jenenge masih muda kok, nggak apa-apa ya. Emosi gapruk menyesal belakangan nanti nggak apa-apa. Kalau yang kita coba mecahkan masalah nih. Pak Khalid mengalami sendiri itu. Bagaimana negara tuh nggak gini. Negara harus membela rakyat kecil, saya tidak setuju. Harus membela orang lemah, saya tidak setuju. Negara itu memastikan terjadinya keadilan, fairness. Kadang-kadang yang nyebelin orang kecil, kadang-kadang nyebelin orang gede. Walaupun mayoritasnya sekarang adalah yang orang gede. Kenapa? Karena menggunakan hukum untuk ngakali kita semua. Ini keadilan, karena di negara manapun, di kumpulan manapun, pasti ada yang tinggi, pasti ada yang rendah. Pasti ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Itu biasa dan gak apa-apa, asal adil. Asal fair. Anda kalau di sekolah, ada yang rankingnya rendah enggak? Ada. Ada yang rankingnya tinggi enggak? Ada. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan berbeda. Yang satu rajin belajar, yang satu malas belajar. Kalau hasilnya berbeda itu wajar. Tapi kalau ini mau usaha kayak apa, kalau kamu bukan anaknya, si A, si B nggak jadi apa-apa, fairness macam apa ini? Nggak ada fairness di sini. Nah, terus nanti saya ditunjuk, kamu juga anaknya orang, iya, tapi saya tidak memanfaatkan nama bapak, walaupun mau tidak mau ya tetap kesangkut ya. Mau jadi anak bapak, nggak iso di cancel itu. Ingat, kita tidak melawan pemerintah. Kita cinta sama Indonesia, kita melawan oknum yang membuat Indonesia tidak seperti yang dicita-citakan nenek moyang kita. Semoga para pejabat di Indonesia dijauhkan dari neraka. Semua yang dia lakukan semoga semakin mendekati ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, para leluhur dengarkan. Atas nama 271 juta rakyat Indonesia, tolong bantu lindungi pemimpin kita Bapak Prabowo agar memikirkan rakyatnya nomor satu, lepas dari segala pengaruh sihir dan yang tidak baik, dan semoga ingat bahwa rakyat Indonesia mendukungnya jika dia mencintai Indonesia 100%. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, semoga malam ini menjadi penanda bahwa kita tidak pernah selesai cinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin.